Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ilmu pengetahuan alam terkait tentang sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang kaitan reproduksi dan kelangsungan hidup organisme. Silakan buka bukunya halaman 26. Pendek dan ada yang berumur panjang. Contohnya yang berumur pendek itu adalah nyamuk dan berumur panjang itu adalah kura-kura raksasa. Terus kenapa organisme nyamuk ataupun kura-kura masih ada yang lain? Itu tergantung dari kemampuan untuk bereproduksinya atau berkembangbiakannya. Perkembangbiakan ini selalu ditandai dengan bertambahnya jumlah organisme tertentu pada generasi berikutnya. Berkaitan dengan reproduksi ini dikenal dengan tingkat reproduksi, di mana tingkat reproduksi setiap jenis organisme ini berbeda-beda. Beberapa organisme memiliki tingkat reproduksi yang tinggi, ada juga memiliki tingkat reproduksi yang rendah. Berikut ini adalah suatu organisme dengan tingkat reproduksi tinggi yang dapat menghasilkan banyak keturunan. Dan gambar ini adalah suatu organisme yang tingkat reproduksinya rendah. Dalam satu kali masa reproduksi hanya menghasilkan 1 atau 2 keturunan saja. Berikut ini adalah gambar reproduksi tingkat reproduksinya yang sangat rendah. Ini adalah salah satu hewan-hewan yang langka yang reproduksinya sangat rendah. Contohnya gambar yang pertama itu adalah gambar tarsius yang terkenal di Sulawesi, dan ada panda dan ada juga gambar orang utan. Selanjutnya yang B, macam-macam reproduksi. Reproduksi ini dibagi atas 2. Ada dinamakan reproduksi vegetatif, itu dinamakan aseksual atau tak kawin, dan reproduksi generatif itu seksual atau kawin. Di mana reproduksi vegetatif itu yang berperan hanya satu induk. Individu baru yang terjadi sebagai hasil reproduksi vegetatif berasal dari bagian-bagian tubuh induknya. Sedangkan yang kedua, reproduksi generatif, itu melibatkan peranan induk betina dan induk jantan sehingga terjadi individu baru. Silakan buka bukunya halaman 28. Selanjutnya yang C, reproduksi pada tumbuhan. Di sini dibagi atas 2, reproduksi pada tumbuhan lumut dan reproduksi pada tumbuhan paku. Silakan buka bukunya halaman 29 dan 30. Silahkan anak ustazah simak video pembelajaran berikut ini terkait tentang reproduksi tumbuhan lumut dan reproduksi tumbuhan paku. Silakan ditonton videonya ya nak. Istilah lumut tentu sudah tidak asing lagi bagi kalian ya. Coba tebak pada gambar tersebut manakah yang termasuk lumut? Gambar A menunjukkan kolam yang airnya berwarna hijau. Tahukah kamu apa yang menyebabkan kolam tersebut berwarna hijau? Kolam tersebut berwarna hijau bukanlah karena lumut, tetapi karena ganggang atau alga yang hidup di air. Sedangkan gambar B merupakan gambar batu pada tepian kolam yang biasanya ditumbuhi tanaman hijau yang seolah-olah membentuk karpet. Tumbuhan hijau yang ada di atas bebatuan tersebutlah yang dinamakan lumut. Sedangkan gambar C merupakan tumbuhan lumut yang telah diperbesar. Lumut merupakan kelompok tumbuhan yang masih sederhana. Lumut belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Secara umum, lumut dikelompokkan menjadi 3, yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Perkembangan hidup lumut dapat dilakukan secara gametofit, yaitu menghasilkan sel gamet, dan sporofit, yaitu menghasilkan spora. Tumbuhan lumut yang kita jumpai umumnya berada pada tahap yang dapat menghasilkan sel kelamin. Pada satu individu, lumut memiliki antheridium yang dapat menghasilkan sel sperma dan archegonium yang dapat menghasilkan sel telur atau ovum.
Fertilisasi terjadi jika sel sperma sampai pada ovum yang terdapat pada archegonium dengan bantuan air. Zigot akan tumbuh dan menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan spora. Apabila spora yang dihasilkan jatuh pada tempat yang sesuai untuk tumbuh dan berkembang, maka akan tumbuh menjadi protonema. Selanjutnya, protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan sel kelamin. Dan siklus terus berulang. Selain perkembangbiakan tersebut, lumut juga dapat mengalami perkembangbiakan vegetatif melalui kuncup atau gema dan melalui fragmentasi. Meskipun tumbuhan lumut memerlukan kondisi yang lembab untuk tumbuh dan berkembang biak, banyak jenis lumut yang dapat bertahan dalam kondisi yang kering dalam kurun waktu yang cukup lama. Mereka dapat tumbuh pada tanah yang tipis dan pada tanah di mana tumbuhan lain tidak dapat tumbuh. Spora dari lumut akan dibawa angin. Spora akan tumbuh menjadi tumbuhan baru jika ada air dan beberapa komponen pendukung lain. Seringkali, lumut merupakan tumbuhan yang pertama kali tumbuh pada lingkungan yang sudah rusak, misalnya akibat aliran lava atau akibat kebakaran hutan. Oleh karena itu, lumut juga disebut organisme pionir atau tumbuhan perintis. Sebagai tumbuhan pionir, lumut akan tumbuh dan mati membentuk nutrisi tanah. Proses ini bersamaan dengan pelapukan batuan akibat panas dan angin, serta zat kimia lain seperti asam dan oksigen, yang akhirnya membentuk tanah, sehingga pada akhirnya tumbuhan lain dapat tumbuh pada daerah tersebut. Tahukah kamu bahwa beberapa lumut juga dapat membantu menyimpan nitrogen dalam tanah dan menyimpan air? Beberapa juga dapat digunakan sebagai obat hepatitis, seperti kelompok lumut hati atau Marsantia polymorpha. Beberapa kelompok lain dari lumut daun seperti sphagnum yang juga dapat digunakan sebagai bahan bakar seperti batu bara. Sebelum ke perkembangbiakan tumbuhan paku, yuk amati dulu struktur tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri daun melingkar dan menggulung pada usia muda. Berdasarkan ukurannya, daun dibagi menjadi daun mikrofil atau daun berukuran kecil dan daun makrofil atau daun berukuran besar. Berdasarkan fungsinya, daunnya terbagi atas daun saprofil atau daun penghasil spora dan daun tropofil, daun untuk fotosintesis. Batang pada tumbuhan paku sebagian besar tidak terlihat karena berada di dalam tanah. Namun, ada pula paku yang memiliki batang di permukaan tanah. Terdapat beberapa batang pada paku yang berupa rizom atau belum memiliki batang yang nyata, memiliki pembuluh atau berkas pengangkut. Akarnya bersifat serabut dan ujungnya dilindungi oleh kalipta atau tudung akar. Jika kita amati permukaan daun pada tumbuhan paku, antara bagian atas dan bagian bawah berbeda. Permukaan daun bagian atas pada tumbuhan paku disebut juga daun tropofil atau daun untuk fotosintesis. Tidak memiliki spora, berwarna hijau karena mengandung klorofil, bisa berbentuk helaian, rambut, ataupun sisik. Sedangkan permukaan bawah daun tumbuhan paku disebut juga daun sporofil atau daun penghasil spora. Memiliki sorus. Sorus merupakan kumpulan bulatan kecil atau disebut dengan spora yang dilindungi oleh indusium pada usia muda. Di dalam sorus terdapat banyak sporangium yang merupakan tempat pembentukan spora
atau disebut juga kotak spora. Tumbuhan paku dapat mengalami perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara generatif dimulai jika kadar air pada kotak spora berkurang. Kotak spora akan pecah dan mengeluarkan spora yang ada di dalamnya. Spora akan tersebar dan akan tumbuh menjadi protalium jika lingkungannya sesuai untuk tumbuh. Protalium akan berkembang dan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan sperma berflagel atau berekor, dan archegonium menghasilkan sel telur. Fertilisasi terjadi jika sperma yang dihasilkan oleh antheridium sampai pada sel telur yang dihasilkan oleh archegonium, sehingga akan menghasilkan zigot. Meskipun memiliki flagel, sperma tumbuhan paku memerlukan air untuk pergerakannya. Zigot yang tumbuh dan berkembang akan menjadi tumbuhan paku yang baru. Siklus berulang secara terus-menerus. Baiklah, nah itu tadi materi kita terkait tentang ilmu pengetahuan alam. Bagi anak ustazah kurang yang mengerti dan tidak memahaminya, silakan tanyakan ke ustazah secara langsung. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.